Titian kesempatan Nyimas Galuh. Pagi itu, kerajaan Kusumawijaya diselumuti embun dingin. Namun, di ruang sidang Dewan Adipati, suasana jauh lebih membara. Nyimas Galuh, putri tunggal Adipati Agung, berdiri tegak di hadapan anggota dewan yang sebagian besar sudah sepuh dan kaku pada tradisi. Usianya baru 17 tahun, tetapi kecerdasannya sudah diakui seantero negeri. Tuan-tuan Adipati yang saya hormati, ujar Galuh, suaranya tenang namun tegas. Usulan saya tentang kesetaraan gender bukan untuk merombak tradisi, melainkan untuk memperkuat kerajaan kita. Kita memiliki banyak perempuan cerdas dan cakap yang terkekang hanya karena jenis kelaminnya. Adipati Wira, pemimpin dewan yang terkenal jahat, tertawa sumbang. Hahaha, Nyimas Galuh, kelembutan seorang wanita adalah di balik layar, mengurus rumah dan mendidik anak. Urusan strategis militer dan pendidikan tinggi itu adalah porsi kaum laki-laki, sudah menjadi titah sejak dahulu. Galuh menarik napas. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Jika kita hanya terus membatasi setengah dari masyarakat kita, sama halnya kita membuang separuh potensi kerajaan. Saya usul kita buka akademisi militer bagi perempuan dan kita wajibkan sekolah bagi setiap anak perempuan hingga dewasa. Keadaan semakin memuncak, penolakan bertubi-tubi. Mereka khawatir jika perempuan berpendidikan tinggi, tidak akan ada lagi yang mau diatur. Takut mereka tidak memiliki kendali lagi atas perempuan. Galuh menyadari ia harus membuktikan pendapatnya, bukan hanya dengan kata-kata. Ia memutuskan untuk menggunakan jalurnya sendiri. Ia mulai membangun relasi yang kuat dan luas dengan para pemimpin desa, para pedagang wanita, dan komunitas adat. Diam-diam, ia mendirikan sekolah di balik tembok kerajaan untuk anak-anak perempuan dari kaum miskin dan buruh. Ia sendiri yang mengajar mereka membaca, menulis, dan bela diri. Suatu hari, wabah penyakit parah melanda desa perbatasan. Adipati sibuk berdebat tentang siapa yang harus dikirim. Mereka hanya fokus pada komandan laki-laki bergelar tinggi. Sementara itu, Galuh telah terlebih dahulu bergerak dengan melibatkan para pedagang wanita yang sering berpergian. Galuh berhasil mendapatkan obat langka dari negeri seberang. Ia memimpin langsung para perempuan muda yang telah ia latih untuk memberikan bantuan dan pendidikan kesehatan dasar kepada warga yang terisolasi. 3 hari kemudian, timnya kembali dengan kabar gembira karena wabah berhasil dikendalikan. Tindakan cepat, cerdas, dan penuh perhitungan ini murni hasil inisiatif Galuh dan tim perempuan yang diberikan kesempatan untuk berbuat. Adipati Wira dan dewan lain terdiam. Tindakan tersebut sebagai tamparan keras, namun juga penyelamat bagi kerajaan. Malam harinya, Adipati Agung memanggil putrinya. Galuh, engkau telah membuktikan. Engkau tidak hanya bicara tentang kesempatan, tetapi engkau melangkah dan yakin pada dirimu sendiri untuk mengambil tindakan. Keesokan harinya, Adipati Agung mengeluarkan maklumat. Mulai saat ini, setiap posisi dalam pemerintah termasuk militer dan pendidikan tinggi terbuka bagi siapa saja tanpa memandang gender. Galuh memastikan bahwa keputusan dalam maklumat itu mempertimbangkan setiap keperluan dan selalu menghargai orang lain. Galuh tersenyum, bukan gelarnya sebagai putri yang membuat ia berhasil, melainkan kemampuannya untuk membuat dan belajar dari pengalaman, serta keyakinan menuju kerajaan yang kuat. Ia telah membuka titian dan kini setiap anak di Kusumawijaya bisa bebas melangkah.